Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Natal Membawa Perubahan. Saudara, setiap Natal datang, orang Kristen merayakannya dengan sukacita. Natal telah melahirkan terang, di mana terang Allah telah lahir ke dalam dunia ini, dalam hati manusia. Namun bagaimanakah pengaruh atau dampak Natal itu dalam kehidupan kita? Apakah kita telah mengalami sesuatu perubahan hidup, di mana perubahan itu akan membawa kita ke dalam sesuatu pengharapan yang indah? Seperti yang dialami oleh Maria, ada sesuatu yang telah terjadi, yaitu sesuatu yang mendatangkan sukacita yang besar bagi hidupnya. Walaupun yang akan dialami itu adalah sesuatu yang masih jauh di depan. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai 47 berkata, "Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Saudara, bagaimanakah dengan kita? Apakah hari ini kita masih terus menanti perubahan itu dengan khawatir, atau dengan kecemasan, atau dengan ketakutan? Mari singkirkan rasa itu dan coba kita ingat akan kata-kata malaikat untuk kita. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan sampai 11 berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Itulah kabar sukacita dari malaikat itu, di mana ada harapan di dalamnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan. Bila kita mau dibarui kembali, sehingga kita dapat menikmati hidup yang bahagia dan gembira dalam Tuhan. Dan sejak saat itu kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Kalau kita sudah benar-benar memahami makna kehadiran Kristus yang sesungguhnya, maka di sana kita akan mengalami perubahan yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Perubahan apakah itu? Pertama adalah perubahan moral. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-51 berkata, "Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya." Saudara, jika Kristus benar-benar telah lahir dalam hidup kita, maka segala pecongkakan yang masih bercokol dalam kehidupan kita akan diruntuhkan dan dimatikan, sehingga kita akan selalu memiliki hati yang tulus di hadapan Allah, serta selalu mensyukuri segala sesuatu yang ada dan yang terjadi dalam hidup kita. Adanya perubahan moral ini terjadi di saat kita menyadari akan tindakan Yesus yang telah turun ke dunia dengan meninggalkan kemegahan dan kemuliaannya dan memakai manusia yang hina dan yang terbatas sebagai penjelmaan dirinya dan menjadi seorang hamba. Yesus tidak lahir di rumah sakit yang mewah, tetapi dia lahir di kandang domba, dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan. Dan kabar kelahirannya tidak diberitahukan kepada para raja atau orang-orang kaya, tetapi pada para gembala di padang. Perbuatan Allah ini membuktikan kebesaran kasih-Nya yang dilakukan dengan ketulusannya. Dengan melihat itu semua, apakah masih ada yang kita bisa banggakan di hadapannya? Mungkin kita memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan di dunia ini, tetapi sebandingkah itu dengan apa yang dimiliki oleh Yesus? Mungkin kita memiliki kuasa di dunia ini, tetapi setarakah itu dengan yang dimiliki oleh Yesus? Kalau saja Yesus rela meninggalkan semuanya itu hanya untuk kita orang berdosa, masih adakah sesuatu yang kita bisa pertahankan sehingga kita sukar menerima perbuatannya dalam hidup kita? Milikilah arti Natal yang sesungguhnya dengan memperhadapkan hidup kita kepada Yesus. Maka kita akan melihat bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dengan demikian hidup kita akan lebih tulus, karena ada sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Perubahan moral akan terjadi kalau kita memperhadapkan diri kita kepada Yesus yang sudah lahir. Perubahan yang kedua adalah perubahan sosial. Saudara, dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-52 berkata, "Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah." Saudara, sering manusia memandang orang-orang di sekitarnya dengan cara dikelompok-kelompokkan atau dikotak-kotakan. Namun kehadiran Allah dalam hidup kita akan menghancurkan status sosial yang dibuat oleh manusia itu. Walaupun kenyataannya masih akan tetap ada orang kaya dan orang miskin, tetapi sebutan itu tidak ada lagi di hadapan Allah. Melainkan kita akan disebut sebagai orang percaya, apapun latar belakang kita, dan bagaimanapun tingkat sosial kita. Jadi, jangan pernah merendahkan orang lain karena Kristus telah datang untuk mereka dan telah merelakan dirinya mati bagi seluruh umat manusia. Kalau betul Yesus sudah lahir dalam hidup kita, maka kita akan memiliki perubahan hidup di mana kita tidak akan memandang orang lain lagi
dengan sudut pandang yang merendahkan, dengan segala sebutan yang bernada negatif. Jadi, miliki kerendahan hati dan sadarilah untuk apa Yesus telah datang. Maka kita tidak akan melihat orang lain lagi dengan sekat-sekat. Yang ketiga adalah perubahan ekonomi. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-57 berkata, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara, orang yang sudah mengalami Kristus yang sudah lahir itu adalah orang yang memiliki hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan di sini ukurannya bukan materi, tetapi kelimpahan hal-hal yang baik. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki Kristus, maka sekalipun dia kaya, hidupnya selalu kurang dan kurang. Suatu masyarakat yang tidak memiliki Kristus adalah suatu masyarakat yang tamak, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tetapi masyarakat yang telah menerima Kristus yang sudah datang adalah suatu masyarakat di mana seseorang tidak berani untuk mempunyai banyak, sementara yang lain mempunyai begitu sedikit. Di mana setiap orang harus mendapatkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 berkata, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya itu. Saudara, yang perlu diingat, kekayaan tidak dapat memberi keselamatan. Tetapi kalau Kristus telah lahir dalam hidup Anda, pergunakanlah segala berkat yang telah Anda terima dari Tuhan dengan gemar memberikan dan membagikannya kepada orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Amsal 11 ayat 24 berkata, Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Saudara, bukan kekayaan yang memberi hidup, tetapi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kita hidup. Jadi kalau Anda telah mengalami Kristus yang sudah datang, maka Anda akan memiliki pemikiran yang diubahkan tentang uang dan materi. Apapun yang Anda miliki sekarang ini, sesungguhnya itu bukan milik Anda, tetapi milik Allah yang perlu Anda kelola untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu, saudara, Natal selalu merupakan kisah konflik dan kontras antara yang baik dan yang jahat, antara terang dan gelap, antara sukacita dan tangis, antara pengharapan dan putus asa. Untuk itu Yesus datang supaya manusia hidup dalam pengharapan akan Dia. Dan ketika Anda telah mengalami makna Natal, maka Anda akan mengalami perubahan hidup, yaitu perubahan moral, sosial, dan ekonomi. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan Shalom.